kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak Hotshot selama 1 jam ke depan sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Jagat hiburan kembali berduka. Pekan ini aktor kawakan Krisno Bosa menghembuskan nafas terakhir menggoretkan luka dan air mata istri serta putra sematawayangnya Theon. Ya, diduga meninggal akibat komplikasi penyakit lambung kronis dan stroke. Pemakaman aktor yang meninggal pada 23 Februari 2017 lalu itu pun diwarnai hujan tangis yang pecah memenuhi rumah duka. Bukan hanya Nur Asia sang istri, tapi Theon putra almarhum yang baru berusia 11 tahun pun terlihat tak henti menangisi jenazah Krisno Bosa berikut ini. Tuhan kami, di mana kami boleh terus berjalan bersama di dalam Engkau yang selalu melindungi dan menjaga kami. Bapak itu sakit tanggal 2 ya. Itu dia pusing, terus dia jatuh dan dia kena stroke ringan. Di rumah kita bawa ke rumah sakit, ternyata dari hasil diagnosa dokter ternyata beliau mempunyai lebih banyak lagi penyakit yang lainnya. Jadi ya kita masih tetap berusaha mencoba untuk mengobati semua penyakit itu dengan satu harapan dia pasti bisa sembuh. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan lebih sayang sama dia. Ya, sempat mengalami koma dan dirawat di rumah sakit di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kepergian aktor bernama asli Benedictus Sukrisno itu terasa mengejutkan bagi istri serta Theon sang putra. Pasalnya tak banyak yang tahu, konon sudah lama almarhum menyembunyikan kondisi sakit yang dideritanya dari sang istri serta anaknya sendiri. Hanya sederet teman-teman almarhum Krisno Bosa lah yang konon mengetahui kondisi sakit aktor yang besar dan melejit lewat film-film layar lebar tersebut. Bahkan sebelum meninggal, Krisno sempat tinggal lama bersama temannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, menyisakan tanda tanya besar. Benarkah almarhum sengaja menyembunyikan sakit yang dideritanya dari keluarga sendiri? Apa yang membuat almarhum Krisno Bosa menyembunyikan kondisi sakitnya, sehingga membuat istri serta anaknya sendiri tidak tahu tentang kondisi Krisno, sehingga sedih menangisi kepergian almarhum tanpa pernah menyadari kondisi Krisno seperti berikut ini. Bagaimana ada solusi? Sultan dia sampai ngomong. Bapak itu paling suka pergi mengajak anaknya ke Ragunan ya. Buat dia berjalan di tempat alam terbuka itu jauh lebih menyehatkan untuknya dan untuk menyegarkan pikirannya. Beliau tidak pernah mengeluh sakit dan dia tidak pernah merasakan sakit. Itu aja yang saya tahu. Saya tahu persis dia sakit, punya penyakit berat tapi dia nggak pernah mengeluh. Saya tahu persis karena tinggal sama saya setahun bareng-bareng di Cikini itu kan. Jadi dia nggak pernah mengeluh tentang penyakitnya. Saya tahu penyakitnya dia cukup berat gitu. Aduh, sakitnya macam-macam.
Nah itulah penyakit para aktor atau aktris yang biasanya tuh di lambung ya, karena mereka sibuk berkarya, mereka sibuk dengan membuat film, jadi kadang-kadang untuk mengisi atau makan dia suka lupa, sehingga terjadi pencernaannya atau lambungnya jadi ya itulah penyakitnya kalau aktor gitu. Teman-teman memang memiliki peran penting bagi kehidupan almarhum Krisno Bosa. Bahkan kesetiaan pertemanan almarhum Krisno dengan teman-temannya itu pun menggulirkan pemandangan haru bagi istri Krisno. Banyak teman-teman almarhum Krisno yang bahu-membahu datang membantu mengurus prosesi pemakaman Krisno, membuat istri Krisno terharu. Karena kesetiaan teman-teman Krisno inilah yang konon merubah keputusan keluarga Krisno yang ingin memakamkan almarhum di kota kelahirannya Solo, Jawa Tengah, dan menjadi dimakamkan di Jakarta. Tetap berada di tengah teman-temannya, terutama keluarga tercinta yang begitu deras menggulirkan tangis sedih hingga peti mati Krisno Bosa ditutup untuk yang terakhir kalinya. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa saudara Krisno ini adalah saudara kami. Sungguh-sungguh saudara kami yang sangat kami cintai. Ya, bagi rekan-rekan yang tidak membawa kendaraan, disiapkan. Teman-temannya sangat banyak, makanya saya dan anak pun merasa tenang karena kami dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia. Itu saja yang membuat saya bisa Saya sempat nangis, saya sempat terharu ya, terharu pada waktu itu rencananya dia mau dibawa ke Solo. Tapi kalau saya pikir kalau dibawa Solo, kita sebagai kawan-kawannya ini nih di mana gitu ya, pasti nggak akan seperti ini gitu. Ya udah pasti dong saya kehilangan ini teman saya. Ya, alhamdulillah teman-teman semua dari semua angkatan di IKJ datang semua untuk melihat dia gitu. Artinya hubungan dia sama teman-teman kampus itu berat sekali, artinya baik sekali gitu. Dimakamkan di TPU Petamburan, Jakarta Pusat, jenazah almarhum Krisno Bosa seolah tak putus dilepas oleh keluarga, sahabat juga kerabat, dengan tangis mencuatkan duka mendalam. Selamat jalan, Benediktus Sukrisno. Semoga tempatmu kini damai di atas sana, meninggalkan ketabahan bagi keluarga dan nama harum di jagat perfilman Indonesia. Kita awali dengan lagu gembira. Ini saatnya tiba. Dia sangat baik, terutama buat kami. Saya doa juga untuk Krisno supaya semua yang ditinggalin bisa tenang, terus Krisno juga pun melepaskan keluarganya begitu. Tolong doakan yang terbaik, semoga suami saya, bapak dari anak saya, bisa damai di surga. Kabar bahagia tengah dirasakan oleh pesinetron Doni Mikael, pemeran Pratama di sinetron Berkah Cinta, yang tengah antusias menunggu kehadiran anak pertamanya yang berusia 8 bulan dalam kandungan sang istri Aryani Fitriana.
Seperti apakah persiapan Doni menyambut kehadiran sang bayi? Benarkah karena begitu antusias Doni pun mengubah kebiasaannya di lokasi syuting? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.